Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manado atau yang mewakili, serta para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga saat ini kita dapat berkumpul melaksanakan acara press release dan pemusnahan barang bukti narkotika dengan lancar dan tidak kurang suatu apapun. Hadirin yang kami hormati, sebelum masuk ke acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipandu oleh Aibtu Sutrisno Esrari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan saya memimpin doa dengan cara agama Islam. Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon kiranya berkenan untuk menyelesaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pada hari ini kami semua berkumpul di sini hendak menyelenggarakan acara press release dan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditangani Polres Manado. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah acara ini sebagai nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami semua dan banyak orang. Ya Allah Al-Wahhab, Ya Allah yang Maha Pemberi Karunia, berilah kami karunia, bukakanlah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami kemudahan dan ide-ide cemerlang untuk membangun bangsa ini, khususnya dalam pemberantasan peredaran narkoba dengan bimbingan dan ridho-Mu. Ya Allah ya Ghafur, Engkau Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan Kapolres Manado kepada AKBP Broto Budiono Ejika di Silang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Kepala Pengadilan Negeri Manado, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Manado yang mewakili, yang saya hormati dari Kesbangpol dan Dinas Kesehatan, dan saya hormati juga Kasat Impres Narkoba dan seluruh personil Satuan Kesehatan Polres Manado serta rekan-rekan media yang hadir di Tubuh Polres Manado dalam rangka press release pengungkapan tindak pidana narkoba oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Manado, di mana di bulan Januari 2024 ini Satuan Reserse Polres Manado telah berhasil mengungkap 4 kali peredaran gelap narkoba yang akan mengedarkan barang bukti maupun lewat di wilayah Polres Manado. Yang pertama, dari kemarin tanggal 4 ya, kasus tanggal 4 Januari 2024 dengan barang bukti kurang lebih 200 gram dan ekstasi 8 butir sudah kita musnahkan, dan sekarang ini kita merilis 3 perkara. Yang pertama di tanggal 8 Januari 2024 di mana barang bukti kurang lebih 0,72 gram, di mana salah satu tersangka adalah
ASN Kabupaten Lamandung, di mana yang bersangkutan adalah pengedar juga pemakai di wilayah hukum Polres Lamandung. Kemudian setelah tanggal 8 Januari kita sudah bisa mengungkap pada tanggal 25 Januari 2024 barang bukti sebanyak 159,84 gram. Ini satu tersangka merupakan orang Kalimantan Barat. Dan satu lagi pada tanggal 31 Januari 2024 sudah kita bisa mengungkap satu pelaku tindak pidana pengedar gelap narkoba yang akan diedarkan di wilayah Lamandung dengan barang bukti berupa paket sabu dengan berat kurang lebih 0,45 gram. Jadi ke 5 tersangka tersebut dan satu sekarang ini ada 6, yang satu dari bulan Desember 2023 kita masukkan ke kalian karena sekarang masih proses penyidikan dari 2021 juga kita akan rilis sekalian. Jadi karena tersangka ini semuanya rata-rata kita kenakan ke pasal 144 ayat 1 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukumannya paling singkat 6 tahun dan paling berat adalah hukuman mati atau denda minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 10 miliar rupiah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan rekan-rekan media. Selanjutnya dari mohon dari Ketua Pengadilan Negeri maupun dari Kejaksaan di Lamandung nanti memberikan statement terkait penuntutan maupun putusan sehingga supaya masyarakat bisa segera tidak melakukan perjalanan gelap narkoba baik di wilayah Kalimantan Tengah khususnya di wilayah hukum Polres Lamandung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita bisa berkumpul hari ini untuk press release pemusnahan barang bukti ya. Pertama yang terhormat Pak Kapolres, Pak Kajari atau yang wakil dari Kapolres, terus dari kesehatan ya, kesehatan. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Kapolres bahwa emang Lamandung ini termasuk jalur sutra ya, yang paling sering dilewatin barang-barang yang berasal dari Malaysia turun di Kalbar dan akan diedarkan ke Kalsel kalau nggak salah, sama di Kaltengnya paling terakhir, tapi yang paling banyak peredarannya di Kalsel. Itu jalurnya, jalur sutranya di sini. Dan untuk narkotika sendiri ini memang termasuk extraordinary crime ya. Dari bentuk atau perbuatannya luar biasa, modusnya macam-macam, dan dari barangnya sendiri pun itu juga pengaruhnya luar biasa. Karena barangnya itu harganya melebihi emas, seringkali orang itu tergiur. Yang tadinya orang itu biasa-biasa saja bisa berubah kalau menguasai barang ini. Kenapa selalu diadakan press release ini sebagai check and balance-nya? Bentuk kesungguhan, keseriusan bahwa Polres Lamandung tetap sinutugak ya, apapun bentuknya, tidak ada tawar-menawar terhadap kejahatan luar biasa ini. Jadi di sini terima kasih untuk insan pers yang sudah hadir sebagai bentuk check and balancing. Jadi apa yang diperbuat itu sama, jadi tidak ada yang ibaratnya ditutup-tutup. Karena kadang-kala dianggapnya pemusnahan barang buktinya
bukan yang asli kan. Nah ini fungsinya terbuka informasi ini sama-sama kita lihat. Karena saking bahayanya pun barang ini untuk mitigasi resiko Pak Kapolres pun untuk pemusnahan barang bukti ini tidak menentukan secara pasti. Dan kalau sudah mengumpul terlalu banyak dan membahayakan anak buahnya untuk berbuat yang tidak segera dimusnahkan. Jadi saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Kapolres, Pak Ketua Pengadilan Negeri, dari Kes Bampol dan Dinas Kesehatan, rekan-rekan media sekalian, dan terutama penyidik Polres Lamadau yang telah melakukan penyidikan perkara tindak pidana narkotika khususnya di Kabupaten Lamadau. Ya. Seperti yang sudah diutarakan sebelumnya oleh Pak Kapolres dan Pak Ketua Pengadilan Negeri, bahwa kegiatan hari ini adalah bentuk check and balancing terkait dengan peredaran gelap narkotika dan tindak pidana narkotika di Kabupaten Lamadau. Dan sebagai upaya monitoring dari masyarakat maupun rekan-rekan media sekalian, hal ini adalah bentuk terbukaan informasi kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penindakan tindak pidana narkotika. Baik, mungkin untuk kesempatan kali ini sekian saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua Pengadilan dan dari Kejaksaan Mewakili. Jadi itu rekan-rekan media dan sudah kita sampaikan bahwa dalam rangka cipta kondisi persiapan pemilu legislatif DPD dan Wakil Presiden Pak Lamadau di bulan Februari atau di bulan Januari kemarin telah mengungkap 4 perkara dan barang bukti kurang lebih sebanyak 390 gram dan 8 butir ekstasi. Jadi tadi disampaikan oleh Pak KPN bahwa Polres Lamadau bertekad China to drugs berada di wilayah hukum Polres Lamadau. Kita benar-benar konsentrasi untuk bisa menekan peredaran gelap yang dibilang Pak KPN adalah jalur sutra, karena kita adalah jalan trans Kalimantan menghubungkan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Jadi sekali lagi saya drugs berada di wilayah hukum Polres Lamadau. Jadi kemudian rekan sekalian, nanti setelah ini akan dipimpin langsung Kasat Narkoba terkait pemusnahan barang bukti, apakah barang bukti tersebut penuh satu yang diungkap kemarin atau tidak, nanti akan didemonstrasikan oleh Kasat Narkoba dan penyidik sehingga jelas bahwa barang tersebut bukan bukan awas ataupun gula batu ataupun yang lainnya. Sehingga benar-benar kalau nggak percaya silakan rekan media nanti dicoba dicicip. Tapi kalau positif ya nanti resikonya berurusan dengan Pak Kasat Narkoba. Kira-kira itu silakan Pak Kasat Narkoba untuk dipimpin demo pemusnahan barang buktinya. Nanti didampingi oleh dari Kasbapol dan tersangka tentunya untuk memastikan bahwa benar barang tersebut adalah barang yang bersangkutan, sehingga nanti tidak ada dusta di antara kita. Jadi sampai Pak KPN cek and balance dari rekan-rekan kita ke penyidik saat Polres Lamadau. Silakan Pak. Selamat siang, mohon izin Pak. Si Dian. Yang punya
Permisi Pak. Jadi Pak, ngomong ini Pak Ketua, dari Pak yang wakil Pak Kadari, Pak Nani, jadi di sini akan Sorry, kita Pak. akan melakukan pemusnahan barang bukti yang ada sekarang ini adalah dasar kajian yang berat bersihnya kurang lebih 159 gram. Jadi sudah kita lakukan pertimbangan kemarin di Pegadaian dan sedikit di Pegadaian dan sudah kita lakukan uji lab di Balai Pom Palangkaraya dan hasilnya positif mencapai kami. Jadi di sini akan kita cek ulang kembali menggunakan tes kit narkotika untuk membuktikan bahwa barang ini memang masih utuh seperti awal yang kita penangkapan. Silakan Pak. Terima kasih. Kemudian mohon izin kami dari penyidik Satres Narkoba akan melakukan tes terhadap barang bukti yang saat ini kita musnahkan sebagai bukti bahwa kami dari Satres Narkoba tidak main-main terhadap narkotika. Di sini alatnya masih baru, cairan yang ada di dalam masih berwarna kuning. Untuk cairan berwarna ungu dinyatakan positif metamfetamin. Untuk sampel yang pertama. Untuk sampel yang kedua sama, cairan dari yang awal mula berwarna kuning berubah menjadi warna ungu, yang menyatakan bahwa sampel yang nomor 2 positif. Untuk sampel yang ketiga juga berubah warnanya agak sedikit ungu. Kemungkinan untuk sampel yang ketiga ini karena perabaannya, jadi untuk yang nyangkut di alat ini kurang maksimal, makanya warnanya agak kurang terang ungunya. Ya, demikian rekan-rekan sekalian, rekan media, sudah didemonstrasikan oleh penyidik dan dari Kasat Narkoba, yaitu sebelum dimusnahkan kita rebus dulu air mendidih supaya cepat larut dan kita kasih bimol supaya tidak disalahgunakan. Kuman-kumannya mati. Oh, mati. Awak kamu dulu. Awak. Namanya Pak Kasat. Pak Kasat. Nggak kelihatan. Pak, tapi lagi rekan.
Satu, dua, tiga. Ya. Ya. Mau sumsum ya? Kita aja malah telur apanya itu? Harus dihirup ya, karena positif ya. Harus dihirup positif ya. Positif yang lama, Pak. Yang hirup positif kan. Dari kesehatan mencobanya dulu, masak belum? Masih saya. Tersangka. Tunggu, Bang. Jadi demikian rekan sekalian, kita sekaligus pemusnahan barang bukti. Mungkin ada yang rekan-rekan media perlu tanyakan. Dan yang terkait tersangka ASN itu sudah berapa lama, kemudian apakah dilakukan pengembangan, mungkin ada tersangka lainnya? Terima kasih rekan-rekan sekalian untuk terkait masalah tersangka dia Pak Kasat Narkoba yang menjelaskan supaya lebih paham dan lebih jelas penyidiknya. Terima kasih, mohon izin Pak Kapolres, Pak Doken dari Menteri Kejari. Jadi untuk pengungkapan yang salah satu tersangka yang bernama Cornelius alias Koneng, ini memang sebelumnya sudah menjadi target operasi kita karena kita mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan juga menjual narkotika, bahkan beliau menjual langsung di rumah pribadinya yang berada di Jalan Gaharu. Jadi kita laksanakan pengintaian, kita laksanakan penyelidikan. Misalnya kemudian pada di tanggal 8 Januari sekitar jam 11 malam ataupun 23:00 kita melakukan penjemputan dan kita temukan 2 orang atas nama Irwan Rasiduan dan satunya atas nama Cornelius alias Koneng. Dari pengembangan yang kita dapat bahwa kedua tersangka ini merupakan pengedar yang ada di seputaran kota Bulik ini, dan tempatnya mereka adalah para pekerja yang ada di perkebunan maupun seputaran masyarakat yang ada di seputaran kota Mangabuli ini. Dan untuk barang narkotika mereka memperoleh yang diantar dari salah satu ini tersangka buron, untuk domisilinya ada di Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat. Ini masih kita masukkan dalam daftar pencarian orang dari sini AS.
Demikian kemudian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mbak dan Tambahan untuk yang ASN ini, tadi kan pengedar dan juga pemakai ya, dan mungkin saya coba menanyakan kaitan dengan kalau pemakai sejak kapan dia pakai, kemudian kalau mengedar tadi sejak kapan dia menggunakan, kemudian jaringannya itu juga sejak kapan dia dapat jaringan tersebut, apakah ada kemungkinan juga menyasar pegawai di lingkungan Pemkab Taman juga atau tidak. Nah, sekaligus untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ya kaitan dengan pemusnahan tadi yang barang bukti 150 gram lebih itu mungkin bisa dijelaskan juga sedikit kronologisnya penangkapan dan juga daerah kirimnya itu saja. Terima kasih rekan media. Jadi untuk tersangka ini yang berstatus sebagai ASN ini memang sudah mulai dari Desember informasi itu sudah kita dapat, tetapi karena yang bersangkutan pekerjaannya juga pulang balik ke karena sebagai buruh bangunan melaksanakan kerja sampingan sebagai pekerja bangunan, jadi beliau kadang-kadang tidak di tempat. Berdasarkan keterangan dari yang bersangkutan bahwa tersangka ini sudah lama menggunakan untuk sebagai pengguna narkotika ya sekitar sudah 3 bulan, tetapi untuk pengedarnya dia mulai mengedarkan ini sekitar semenjak dia mengedar dia sudah mulai menggunakan, karena beliau kenalnya dengan yang kita DPO ini semenjak saat itu ya, karena mereka sering ketemu. Pada saat awal ketemu adalah pada saat mereka sama-sama hobi memancing. Demikian yang dapat kami sampaikan. itu ASN tadi barang buktinya saat penggerebekan ditemukan barang buktinya sebanyak seberapa gram? Untuk barang bukti yang ASN ini itu 0,99 gram, tetapi paketannya karena ini sudah dipaketi, sudah ada paket hemat yaitu antara 200 sampai 300, jadi sudah siap edar pada saat kita temukan. Karena pada saat kita temukan mereka juga beberapa jam sebelumnya baru selesai melakukan penyimpanan untuk paket-paket hemat ini Pak ini. Saya terima kasih rekan media dapat kami jelaskan dari penjelasan itu bahwa saat dilakukan penggerbekan di rumahnya tersangka ASN ini, saudara K alias Koneng, itu ditemukan 8 klip plastik yang isinya pupuk narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu, dan setelah ditimbang dari 8 paket tersebut seberat 0,9943 gram. Dari hasil pemeriksaan dari Dasar Narkoba dan penyidik bahwa yang bersangkutan saudara K tersebut kenal dengan saudara S yang orang Pangalan itu semenjak 3 bulan yang lalu, ya sebelum musim banjir. Jadi sama-sama memancing, kemudian market dan ditawari untuk melakukan pengejaran mau, dan yang bersangkutan akhirnya market dan melakukan pengejaran. Jadi barang bukti yang dari rumah tersebut 8 klip pupuk sabu-sabu, kemudian timbangan serta bom yang kita dapatkan di rumah kediaman yang bersangkutan. Jadi sebelum digerebek mereka sudah melakukan pemakaian bersama temannya atas nama Firwan. Atas nama teman juga orang Pamado.
seperti itu. Kemudian untuk yang 159 gram itu diamankan pada tanggal 24 malam hingga 25 pagi baru dilakukan pemeriksaan, pendalaman dan terbit laporan polisi. Jadi ada 3 kali 24 jam penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan. Dan baru 1 hari dari tanggal 25 penyidik yakin sehingga dikeluarkan laporan polisi kepada yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan bersangkutan adalah orang Kalimantan Barat, itu tepatnya Jalan Pangeran Antakusuma, Pontianak. Kira-kira seperti itu. Untuk barang bukti rencana akan diedarkan di wilayah Kota Waringin Timur, Sambo. Sama seperti yang tanggal 4 itu barang bukti tersebut akan dibawa ke Kalimantan, ke Kota Waringin Timur. Kira-kira itu. Ada yang lain? Tambahan ini? Cukup? Cukup. Saya kira itu rekan-rekan media. Terima kasih banyak atas waktunya rekan-rekan media dan meliput perbuatan press release sekaligus pemeriksaan barang bukti dan sekaligus saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ketua Pengadilan Negeri Lamandau, kepada jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Lamandau, dari Sespampo, dari Dinas Kesehatan yang telah meminta waktunya kaitannya press release dan pemeriksaan barang bukti. Oh, ada tambahan Pak? Cukup. Saya kira itu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.